Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam hasbullah. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah power supply. Ini dia, ini skematiknya ya teman-teman. Di bukunya Hello Kitty deh, tenanan lah. Jadi saya mau membuat sebuah power supply 2 output ya teman-teman. Oke, yang satu ini adalah outputnya menggunakan CT ya. Ini GND itu CT. Ini minus, ini plusnya, dan yang kedua itu adalah cuman ada plus dan minus aja teman-teman. Oke, ini skematiknya ya teman-teman. Oke, di sini ada sebuah trafo. Ini adalah sebuah trafo teman-teman. Untuk trafonya mulai dari 1 sampai 5 ampere ya teman-teman. 1 sampai 5 ampere. Kalau ingin lebih besar lagi ampernya, kalau bisa diodanya ganti nanti. Oke, ini trafonya 1 sampai 5 ampere ya. Terus menggunakan sebuah dioda. Nah, ini dioda bisa dioda per biji ya, menggunakan dioda 5 ampere. Diodanya bisa per biji, bisa menggunakan dioda bridge ya teman-teman. Oke, dioda biasa ini atau dioda bridge ya, dioda jembatan, sama aja teman-teman. Oke, kalau misalkan dioda per biji itu kayak gini ya skematiknya ya, satu-satu gini. Oke, ini yang ada hitam semua ini adalah positifnya. Terus yang ada putihnya ini itu adalah gelangnya itu ya teman-teman, itu negatif ya. Oke, seperti ini ya. Terus tersusun rapi seperti inilah teman-teman. Oke, di sini ada titik-titik kayak gini. Ini kalau ada titik kayak gini ini artinya menyambung ya teman-teman. Nyambung dia ya, titik kayak ini dia nyambung. Oke, terus dia masuk ke ini dia. Nah, ini positifnya nih teman-teman. Ini negatif nih teman-teman. Ini negatif ke sini dan masuk ke elko. Oke. Elko ini yang hitam-hitam semua ini adalah negatifnya teman-teman. Terus yang ada putihnya ini dia positifnya ya. Dan ini yang positif mendapatkan positif elko dan negatifnya ke sini dan bersatu di CT ya atau grounding, dan ke sini masuk ke CT ke sini dia. Oke. Ini kayak jembatan gini teman-teman, ini ke sini terus melengkung, itu artinya dia enggak nyambung ya, jadi dia kayak jembatan lah gitu teman-teman. Oke, terus abis dari sini dia, nah ini settingnya itu dijadiin negatif teman-teman. Nah, jadi negatif ya ke kaki 2. Nah, ini IC ya, IC 7815. Nah, di sini IC-nya itu tergantung kalian ya, tergantung kebutuhan kalian, bisa menggunakan 785, 7805 atau 7812. Jadi yang kita lihat itu adalah angka terakhirnya ya, 15 ini dia. 15, ada yang 12, ada yang 05, berarti 5 volt. Kalau 15 itu berarti 15 volt outputnya teman-teman. Oke, ini adalah kaki 1, kaki 2. Kaki 1 itu adalah inputnya, kaki 2 adalah grounding atau negatif, terus yang ketiga adalah outputnya ya di sini nih. 1 adalah input. Nah, mendapatkan sebuah positif di sini nih. Ini positif ya, ke sini positif, masuk ke sini. Terus kaki 2-nya ke CT ini, GND ya atau negatif. Terus yang ketiga ini, nah nanti ini outputnya ya, output. Terus ada sebuah transistor teman-teman. Transistor ini dia, ini sebagai penguat arus ya, supaya arusnya itu dia enggak kecil. Kalau misalkan menggunakan IC doang arusnya kecil teman-teman. Untuk tegangan sama aja, kurang dikit lah ya, tapi toleransi. Nah, di sini ada tip 41C ya, lebih gede lebih bagus. Tip 41C jenisnya NPN ya teman-teman. Terus ini kaki-kakinya teman-teman, ini kolektor ya, C itu kolektor, terus di sini basis, di sini emitor, itu ya. Nah, dari sini kolektor itu dia digabung ke kaki 1 IC ya, nih seperti ini. Terus basisnya itu mendapatkan kaki 3 IC. IC ini ada outputnya masuk ke kaki basis, dan emitter adalah output. Nah, masuk ke sini deh. Terus ini elko ya teman-teman, elko C. Ini C itu adalah kapasitor ya, simbolnya kayak gini. Oke, 4700. Terus ini juga C 2200 mikrofarad. Oke teman-teman, langsung aja kita buat ya. Nah, ini adalah bahan-bahannya ya. Jadi saya menggunakan sebuah dioda bridge aja ya teman-teman, supaya lebih gampang. Nah, dioda bridge ini lebih enak, udah ada simbol AC-nya ini nanti ke trafo ya teman-teman. Oke, sama aja kalau ingin menggunakan sebuah dioda yang satu per bijian itu sama aja ya teman-teman. Oke, kita akan rakit.
Oke teman-teman, jadi udah beres ini. Jadi kayak gini lah hasilnya ya teman-teman. Jadi saya tidak videoin apa ya ini nih soal-soalnya, jadi saya tidak videoin karena udah ada skematiknya ya teman-teman, jadi sama aja. Oh iya, ini mohon maaf teman-teman, ada yang lagi bangun rumah jadi kayak gini, jadi apa ada bletok-bletok gitu ya, makul nampulan paku menurutnya. Oke ya, jadi ini adalah inputnya, input dari trafo. Oke, dan ini adalah output untuk yang memiliki sete ya, dan ini output 15 volt teman-teman. Oke ya, jadi yang ini nih, ini bisa kalian gunakan untuk power amplifier, dan yang satu lagi bisa kalian gunakan sebagai apa aja lah pokoknya ya. Ini yang tidak ada setenya. Oke teman-teman, jadi kayak gini ya. Teman-teman, sekarang kita akan sambungin ke trafo dulu ya. Kita colokin steker ini dulu nih buat ke listrik PLN nya, kita colokin ke, maksudnya kita pasang ke trafonya teman-teman, itu di 220 volt ya teman-teman di sini ya. Oke, kita pasang di sini. Kemudian kita pasang ini ya, input. Nah ini udah saya tulis ya, input trafo. Oke, yang warna biru ini kita pasangnya itu di pin, karena ini trafonya baru teman-teman, kita harus set terlebih dahulu. Oke, kita pasang itu ada di 18 volt ya teman-teman. Ini 18 volt. Kenapa? Karena ini kan IC nya 15 volt teman-teman, otomatis jadi inputnya harus lebih besar daripada IC ini teman-teman ya. Ini kan 7815, berarti outputnya 15 volt, yang mendekati lah gitu, berarti inputnya harus lebih besar dari 15 volt teman-teman. Oke, berarti 18 volt ya. Oke teman-teman, kita pasang yang ini warna biru, itu kita pasang di trafo semua ya, di trafo ini yang 18. Dan yang satu lagi 18 juga ya teman-teman, di sini nih warna biru tetap di 18. Oke, dan yang warna hijaunya itu adalah di sete teman-teman, di sete ya. Ini ya. Oke teman-teman, udah jadi, udah seperti ini. Kita akan tes. Oke, udah seperti ini, kita colokin ya teman-teman. Ini ya, steker ini kita colokin ke listrik PLN, trafonya ya. Oke, kita colokin ya, ini ya. Udah saya colokin teman-teman. Kita akan tes terlebih dahulu seperti ini. Nah ada listriknya teman-teman. Terus kalau yang ini, waduh, oke teman-teman, ternyata udah ya. Oke, udah mantap. Sekarang kita akan tes ukur tegangannya. Tegangan yang keluar itu berapa volt ya, kita ukur menggunakan ini dia, voltmeter digital. Jadi voltmeter ini maksimal itu adalah di 600 volt. Jadi kalian setting ke DC ya teman-teman. DC ini dia ada simbol strip, itu adalah DC. Kalau simbolnya kayak gelombang itu ada AC teman-teman. Oke, ini di sini ya 600 volt saya adanya. Jadi dia itu maksimal 600 volt ya. Oke, kita akan ukur teman-teman. Nah, oke, kita ukur ya teman-teman. Pertama itu adalah ini dulu ya, tegangan yang ada transistornya ya teman-teman. Ini adalah outputnya. Minus itu coklat dan yang hijau itu adalah positifnya ya. Oke, jangan sampai kebalik teman-teman. Kita ukur tegangannya. Nah, 14 volt ya teman-teman. Nah, 15 volt teman-teman. Jadi ini karena ini langsung ke dibuletin gitu, jadi antara 14 sampai 15 ya teman-teman. Nah,
Kalau yang ada koma-koma ya, yang apa ya, yang multimeternya yang benar-benar ada minimal dan maksimal itu ya, yang pokoknya kalau pakai multimeter digital itu yang ada komanya itu pasti ini 14, berapa gitulah teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini bisa juga untuk mengecas aki motor ya teman-teman, dengan tegangan 14 volt. Dengan catatan kalian harus ganti trafo teman-teman, ini kan 1 ampere. Minimal untuk ngecas motor itu adalah, ngecas aki motor itu adalah 3 ampere ya teman-teman. Minimal itu 3 ampere buat ngecas aki motor ya. Oke, sekarang kita akan tes tegangan. Ini dia. Ini adalah positif ya. Positifnya berarti gini. Nah, ini positif. Terus ini groundnya, terus ini negatifnya teman-teman. Jadi gini, ini positif. Nah, gini. Ini terus groundnya berapa nih? Groundnya sama ground. Nah, 21 volt teman-teman. 22 volt, 21 volt ya. Terus ke negatif ya sekarang. 43 volt teman-teman. 43 volt ya. Sekarang kita dari negatif ini terus ke ground ya. Ini dia positifnya ke ground, probe merah ini 22 volt. Jadi CT itu adalah tadinya yang bagi dua ya. Jadi dia itu bagi dua antara kanan dan kiri. Jadi disatuin, kalau disatuin kayak gini, ini jadi 43 volt. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi yang CT ini, yang ada CT-nya grounding ini bisa untuk power amplifier. Kalau yang ini bisa juga buat untuk mengecas aki motor atau yang lainnya lah teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itulah caranya, cara membuatnya. Ini menggunakan multimeter ya. Jadi cukup sekianlah tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat ya teman-teman buat kalian semua. Terutama ini buat saya, ini bakal kepake nanti ya. Oke, ini skematika ya teman-teman. Biar kalian yang ini tinggal screenshot aja atau apalah, terserah. Ini skematiknya ya teman-teman. Oke, syukran jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.